Shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa, di ibadah kedua ini kita akan belajar satu tema dengan judul berjalan dalam kuasa firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa barusan kita nyanyikan satu lagu yang powerful sekali. Dan terkadang kita mengalami kesulitan untuk memperkatakannya. Lagu itu berkata, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Benarkah dia satu-satunya yang kita andalkan? Benarkah dia satu-satunya yang saudara dan saya percayai? Sulit memang untuk belajar percaya. Lebih mudah kita mempercayai sesuatu yang nampak mata. Akan terasa lebih mudah kita belajar percaya kepada sesuatu yang ada di depan. Sementara dia jauh dari tangkapan panca indera penglihatan saudara dan saya. Itulah yang kemudian menjadi begitu sulit. Tapi saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Dan saya terus mendorong diri saya untuk mau memperkatakan, satu-satunya yang ku andalkan. Sama-sama. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Amin. Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Pastikan kita mau perkatakan ini terus dalam segala musim kehidupan saudara dan saya. Dalam kesulitan sekalipun, kami mau sepakat untuk berkata, Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kurungan, gelap di depan saudara dan saya, mendung terasa yang melingkupi, meliputi kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau terus belajar memperkatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Saya mau melepaskan semua ketergantunganku. Saya mau melepaskan ketergantunganku kepada kekuatanku. Saya mau belajar untuk mengandalkan Dia. Sebab dalam mengandalkan Tuhan, saudara dan saya tidak pernah dikecewakan. Ada banyak tokoh iman dalam Alkitab saudara dan saya mencatat bagaimana perjalanan panjang, perjalanan iman mereka yang diwarnai, ada ketakutan di sana. Ada tangisan di sana, ada bahaya di sana, ada kematian yang siap menghadang perjalanan iman mereka. Tapi akhirnya mereka keluar lebih daripada pemenang. Itu yang Alkitab bilang. Amin. Jangan mau lagi diperdaya, ditipu oleh rupa-rupa tipuan daripada iblis. Bahwa kamu bisa jalan kok tanpa Tuhan. Kamu bisa jalan kok dengan pengetahuan yang kamu punyai. Yang kamu dapati dengan semua gelar yang kamu punyai, yang kamu dapati. Semua pengalaman-pengalaman. Pagi hari ini di akhir ibadah, saya mau saudara dan saya membuat komitmen yang baru. Memperkatakan, tidak ada lagi yang kuandalkan. Tidak ada lagi yang kuingini. Tidak ada lagi yang kepadanya aku berharap. Hanya kepada Engkau dan semua perkataanmu. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan.
dari Roma. Pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Pertanyaan timbul, bagaimana tidak ada dasar untuk percaya, namun dia berani? Dari mana datangnya keberanian itu? Tidak ada dasar untuk percaya dan untuk berharap, namun dia percaya dan berharap. Sekali lagi, dari mana datangnya keberanian itu? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi apa saudara? Lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bertolak belakang dua kondisi ini. Di mana di satu pihak tubuhnya semakin merosot. Namun di sisi lain imannya semakin menaik. Kita akan belajar sama-sama. Apa sih yang membuat Abraham begitu dahsyat? Satu, perjalanan panjang iman daripada tokoh bapa orang percaya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Berapa banyak dari kita yang di depan semua pintu berasa tertutup. Tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi semua kemungkinan yang mungkin saja kita bisa gapai. Dikatakan tertutup. Tapi belajar dari Abraham, sekalipun semuanya tertutup, tapi imannya tidak tertutup. Amin. Pandangannya selalu terarah ke depan. Karena di depan ada harapan. Karena di depan ada janji. Dan janji itu tidak akan pernah mengecewakan dia. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi terhadap janji Allah. Bukan terhadap janji manusia. Kita sering mendapat janji daripada manusia. Sebanyak janji yang diberikan manusia, sebanyak itu pula kekecewaan yang akan kita terima. Amin. Berbeda dengan Tuhan. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan panjang iman seorang Abraham. Dia keluar tanpa tujuan. Allah berfirman, Tuhan berfirman, Yahweh berkata kepadanya, keluar, pisahkan dirimu dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu. Keluar dari tempat di mana kamu berdiam, pergi kemana dia tidak tahu. Dia hanya mau belajar percaya, dia hanya mau berkata satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau. Berdasarkan firman Tuhan yang dia terima, dasar itulah pijakannya untuk memulai melangkahkan kakinya dari satu ketidakpastian menuju kepastian. Berapa banyak dari sini yang di sini di antara saudara dan saya yang ogah untuk melangkahin karena kita seringkali melihat hanya ketidakpastian. Satu hal, Abraham pun mengalami hal yang sama. Dia keluar dari sebuah ketidakpastian, tapi endingnya dia masuk dalam sebuah kepastian. Dia hidup bukan karena berdasarkan apa yang dia lihat.
Dia hidup bukan berdasarkan, dia berjalan bukan berdasarkan terhadap apa yang sudah dia terima. Dia belum menerima bahkan apa-apa daripada setiap perkataan Tuhan atas dirinya. Dia belum menerimanya. Dia hanya menerima perkataan Tuhan. Dia hanya menerima God's words. Firman Tuhan yang dia terima. Karena permulaan perjalanan Abraham keluar dari negerinya itu selalu dimulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman, demikian, seperti itu. Jadi Abraham melangkah berdasarkan perkataan firman. Abraham tidak berangkat berjalan berdasarkan fakta. Yang menghalangi kita adalah ketika kita fokus kepada fakta. Abraham berbeda. Dia berangkat, setiap kali dia melangkahkan kakinya, pijakannya adalah firman Tuhan. Kalau saudara buka, waktu dia keluar, firman Tuhan kepada Abraham. Lalu kemudian perjalanannya dia, lalu kemudian firman Tuhan datang lagi. Kepada keturunanmu, kepada negeri itu akan kuberikan kepada keturunanmu. Selalu dasar pijaknya adalah firman Tuhan. Sampai kemudian dia melewati satu fase, satu kondisi. Benar-benar dia diuji. Ada 25 tahun. Waktu dia keluar dia berumur 75. Dan waktu Ishak lahir, Alkitab catat dia umur 100 tahun. Ada 25 tahun dia menantikan perkataan Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Berapa lama sudah kita menantikan Tuhan? Berapa lama kita sudah berjalan? Kita warnai perjalanan kita dengan kelelahan rohani. Kita mewarnai perjalanan iman kita dengan capek letih lesu dalam dimensi rohani. Kita bimbang lalu tidak sedikit dari kita pergi meninggalkan perkataan firman Tuhan. Kita tidak mau lagi mengandalkan perkataan firman Tuhan. Lebih baik saya mengandalkan pengalaman saya, pengetahuan saya, duit saya, harta kekayaan saya. Karena sejauh ini saya belum pernah menangkap Tuhan memberikan, Tuhan menepati janjinya atas hidup saudara dan saya. Belajar dari Abraham, pijakannya cuma firman Tuhan. Sekali lagi dia baru bergerak ketika Tuhan berfirman. Dia menunggu. Dia menunggu. 25 tahun bukan waktu yang singkat. 25 tahun, waktu yang teramat panjang, waktu yang sangat-sangat amat melelahkan jiwa kita. Menunggu 25 tahun itu sangat amat melelahkan. Kita kalau dalam antrian di apotek atau di mana saja, di toko, 15 menit kita sudah ngomel-ngomel. Kita tidak tahan menunggu dan memang menunggu itu pekerjaan yang paling amat sangat berat. Menunggu itu sangat membosankan. Dan seringkali kita terjebak dalam lamanya waktu tunggu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tidak berhenti sampai di situ. Kepada keturunan, sekalipun dia tidak melihat. Keturunan yang mana? Sebentar lagi. Dan sudah waktunya Sarah mati haid. Bagaimana mungkin semuanya tertutup, kandungannya tertutup. Dia tidak melihat ada peluangnya di situ. Lalu dari mana datangnya keturunan saya? Padahal firman itu dikatakan kepada keturunanmu. Bukan kepada keturunan yang lain, tapi kepada keturunanmu. Bagaimana mungkin ini bisa jadi? 25 tahun. Dari ketidakpastian dia berjalan. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan kepastian.
dengan diberikannya Ishak kepadanya. Di usia yang 100 tahun, itu sangat luar biasa. Lalu apakah kisah Abraham berhenti sampai di situ? Tidak. Untuk membuktikan imannya, Ishak sudah diberikan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan pun memintanya kembali. Bagaimana mungkin? Kita akan banyak hitung di benak kita, di otak kita, untung ruginya. Kita akan banyak membuat kalkulasi terhadap Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Ambil anakmu, bawa dia ke Moria, persembahkanlah kepadaku. Abraham punya alasan untuk menolak. Tapi dia tidak mengambil pilihan itu. Amin. Karena dia tunduk total kepada firman Tuhan. Kita baca satu kisah lanjutan dari perjalanan iman Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang kedua sampai